Oke, baik. Untuk mata kuliah pengolahan fisik kimia kita kali ini adalah pembahasan materi atau bahan kajian kita yang terakhir ya, yaitu tentang desinfeksi. Desinfeksi. Jadi desinfeksi ini prosesnya itu ada di bagian akhir dalam pengolahan air biasanya ya. Rangkaian unit pengolahan air ini ada di proses akhir. Nah, mungkin saya sedikit review. Yang pertama itu biasanya adalah kolam sedimentasi kan. Nah, setelah sedimentasi, koagulasi, flokulasi. Setelah koagulasi, flokulasi, sedimentasi tipe 2 ya. Terus setelah sedimentasi tipe 2, filtrasi gitu ya. Nah, setelah filtrasi ini sebelum airnya ini didistribusikan ke masyarakat sekitar, maka proses desinfeksi ini harus dilakukan gitu. Jadi ada penambahan desinfektan di sini. Nah, fungsinya apa sih penambahan desinfektan ini? Ini ya, memusnahkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, jadi mikroorganisme patogen yang berada di dalam air tersebut yang tidak tersaring di dalam media filter, maka dia akan dibunuh melalui proses desinfeksi ini. Nah, dasar-dasar proses desinfeksi itu apa aja? Dia kalau di desinfeksi itu kan kita menambahkan suatu desinfektan ya, senyawa desinfektan yang fungsinya untuk membunuh sel tadi. Proses pembunuhannya dia ini akan merusak dinding sel, kemudian mengubah permeabilitas sel, kemudian mengubah sifat koloidal pada protoplasma, akhirnya nanti menghambat aktivitas enzim gitu. Terus apa yang mempengaruhi dari proses desinfeksi ini? Yang pertama ada waktu kontak. Jadi semakin lama si mikroorganisme itu kontak dengan desinfektan, maka proses pembunuhan si mikroorganismenya akan berlangsung semakin lama pula gitu kan. Konsentrasi desinfektan. Jadi untuk konsentrasi sendiri ya kita perlu uji coba juga gitu. Apakah dengan dosis penambahan desinfektan sekian miligram per liter ini bisa untuk membunuh bakteri gitu. Atau justru kalau misal kita menambahkan suatu desinfektan sekian miligram per liter, justru malah tidak terpakai misalnya ya. Tidak terpakai dalam artian terlalu berlebihan gitu. Sebenarnya kita cukup menambahkan sedikit, organisme patogennya udah mati, ini kebanyakan. Apa tuh efeknya nanti kalau kebanyakan? Kalau kebanyakan efeknya justru buruk juga bagi manusia nanti karena ini distribusinya akan sampai ke manusia. Nah, ketika airnya ini terlalu banyak desinfektan, justru takutnya akan lebih beracun untuk kita juga gitu. Tidak hanya untuk mikroorganisme, melainkan untuk kita juga berbahaya. Nah, itu kalau kebanyakan juga nggak baik. Kemudian temperatur. Temperatur ini kalau dia semakin ini juga harus dijaga ya, temperatur ini juga harus dijaga kondisi optimalnya. Jangan sampai terlalu rendah atau terlalu tinggi, tapi umumnya dia pakai suhu ruang bisa sih saat proses desinfeksi ini. Jadi pakai suhu yang ya suhu saat itu, kondisi saat itu gitu. Lalu jumlah mikroorganisme di dalam air limbah ini, di dalam air yang kita olah ya. Jumlah mikroorganisme berapa nanti kaitannya dengan konsentrasi desinfektan yang ditambahkan. Jadi kalau ada mikroorganisme sekian miligram per liter, maka desinfektannya kita tambahkan konsentrasinya sekian miligram per liter. Lalu untuk tipe mikroorganisme ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi karena mikroorganisme mungkin ada yang rentan ya, ada yang tahan terhadap desinfektan. Nah, kita bahas satu persatu ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Yang pertama ada waktu kontak. Jadi waktu kontak ini tadi yang seperti saya bilang semakin lama maka dia semakin
bisa gitu untuk membunuh si mikroorganisme. Jadi ini inaktivasi mikroorganisme ini maksudnya adalah membuat si mikroorganisme ini menjadi tidak aktif ya. Dalam artian kita bahasa awamnya ya membunuh mikroorganisme gitu kan. Nah, ini dilakukan dengan yang tadi senyawa desinfektan. Seiring bertambahnya waktu kontak antara si desinfektan dengan si mikroorganisme, ya, ini membuat inaktivasi ini semakin besar terjadi. Nah, idealnya ini mengikuti kinetika reaksi orde 1 gitu, kecepatan waktu kontak dengan ini. Penurunan konsentrasi mikroorganisme ya, penurunan mikroorganisme. Jadi ini dilambangkan NT per N0 sama dengan eksponensial min KT. NT-nya sendiri ini jumlah mikroorganisme pada waktu T dibagi dengan jumlah mikroorganisme pada waktu 0 sama dengan eksponensial pangkat min KT. Ini nih koefisien ya, nanti konstanta yang kayak misalnya dari satu persamaan, ini yang orde 1 kemarin ini menjadi, masih inget ya pertemuan kita saat adsorpsi di minggu ke-12 kalau nggak salah, adsorpsi yang lanjutannya. Nah, di sana kan ada ya laju adsorpsi, dimana kita tahu orde 0 itu persamaannya seperti ini. Orde 0 seperti ini, orde 1 seperti ini. Nah, ini prinsipnya sama nih. Prinsipnya sama seperti semua tuh sama ya. Yang namanya laju kinetika itu pasti semua sama. Tinggal ini adsorpsi seperti ini. Kalau desinfeksi ya, pembunuhan atau proses inaktivasi mikroorganisme seperti ini. Nah, ini kalau kita rubah menjadi satu persamaan linier, bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi kita rubah ya. Berarti ini kalau dirubah menjadi persamaan kayak gini, berarti kayak gimana nih? Berarti tinggal diganti aja len NT konsentrasi mikroorganisme ya, jumlah mikroorganisme pada waktu T sama dengan min KT ditambah dengan len N0. Nah, gini kan sama aja ya. Bedanya cuman ini konsentrasi polutan ya. Ini konsentrasi mikroorganisme. Nah, nanti sama cara membuat sebelum mendapatkan persamaan ini kan kita harus membuat grafik dulu ya, supaya enak. Kita pakai Excel, sumbu X-nya waktu kontak, terus sumbu Y-nya persen survival. Persen survival ini kayak ketahanan si mikrobanya. Jadi ketahanannya kan yang semula tinggi, semakin lama semakin turun gitu kan persen survival ini. Jadi di dalam kinetika itu selalu ada orde 0, orde 1, orde 2 gitu ya, tinggal mengikuti orde berapa. Tapi kalau misalnya orde dalam desinfeksi ini yang sering terjadi adalah orde 1. Orde 1 itu memiliki pengaruh ya antara waktu kontak dengan si ini konsentrasi mikroorganismenya. Kalau orde 0 ini kan tidak memiliki pengaruh, artinya semakin lama si mikroorganisme ini tetap, persen survivalnya tetap. Nah, ini artinya dia menganut orde 0. Nah, kalau misalnya dia semakin turun, ya artinya memberikan pengaruh, ini dia biasanya adalah orde 1.
Nah, di grafik ini dijelaskan bahwa untuk yang kurva C ini ketika deviasi kinetika ordernya itu 1 ya, umumnya seperti ini. Proses gambaran dari kurvanya. Nah, kalau yang terjadi pada kurva A dan kurva B ini terjadi ketika si mikroorganismenya, kalau yang di A, mikroorganismenya ini sensitif gitu ya. Dia cepat memberikan reaksi, cepat mendapatkan dampaknya dari penambahan desinfektannya itu cepat. Jadi artinya dia cepat matinya gitu. Nih lihat dari segi waktunya, ini kan waktunya semakin kalau A ini kan dia cepet ya, di waktu segini dia udah mati, udah sampai sini. Nah, ini artinya dia mikroorganisme ini dia sensitif terhadap desinfektannya gitu. Sensitif sehingga ya menjadikan dia cepat untuk mengalami kematian. Kemudian kalau B ini kalau mikroorganismenya ini resisten, tahan gitu. Dia semakin lama proses kematiannya dibanding dengan A, ya, dibanding dengan A. Nah, tapi umumnya yang terjadi itu seperti kurva C ini. Jadi kalau di dalam proses fisik, kimia, biologis tuh kan nggak ada yang mulus-mulus ya, nggak ada yang mulus aja kayak langsung linear gitu nggak. Tapi dia pasti ada melengkung-melengkungnya. Nah, nanti trennya seperti ini. Jadi pertama turun tajam gitu, terus semakin lama semakin landai gitu ya. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi ini ada konsentrasi desinfektan. Jadi kita mencari konsentrasi optimum dari desinfektan yang kita tambahkan dalam melakukan pemusnahan terhadap atau dalam menginaktivasi si mikroorganisme itu. Jadi kita kayak melakukan uji coba gitu ya, dengan menambahkan konsentrasi desinfektan dari waktu ke waktu. Nanti datanya seperti ini ya. Ini ada T dan ini ada C. Di waktu T kita menambahkan konsentrasi sekian desinfektannya. Terus ini semakin lama kita menambahkan semakin banyak gitu ya dosis desinfektannya, sehingga didapatkan persamaan mungkin seperti ini. Nggak lurus ya, bentar. Semakin lama semakin gini sampai akhirnya dia nanti linear gitu. Cara mengetahui dia sudah cukup penambahan desinfektannya itu kita bisa lakukan dengan melihat mikroorganismenya ya, atau kita namakan dengan MLVSS, parameter mikroorganismenya. Nah, nanti nilai MLVSS-nya kalau kita gambarkan, misalnya ini data untuk kurva MLVSS warna biru mungkin, nanti seperti ini. Kebalikannya, dia akan mati gitu. Semakin lama semakin turun gitu. Ketika dia udah turunnya udah stagnan di sini, maka ya ini harus kita hentikan penambahan dosis klornya. Oke, kembali lagi ke konsentrasi desinfektannya ya. Jadi kalau konsentrasi desinfektan ini kita tahu efektivitas desinfektan ini dengan gambaran dari si C kali T-nya, konsentrasinya kali dengan waktunya. Nah, efektivitas desinfektan ini bisa kita ketahui dari ini ya, nilai K-nya. Jadi semakin tinggi nilai konstanta mikroorganisme yang terpapar oleh desinfektan, ini berarti semakin tinggi pula efektivitas desinfektan tersebut. Oke. C-nya ini konsentrasi desinfektan, dan N-nya ini adalah konstanta yang disebut koefisien pelarutan.
T-nya adalah waktu yang diperlukan untuk memusnahkan persentase tertentu dari populasi. Dan C dan T ini kan diketahui ya, konsentrasi desinfektan yang ditambahkan sama waktu yang digunakan ini diketahui. Yang tidak diketahui itu adalah nilai N-nya, konstanta yang disebut koefisien pelarutan. Cara mendapatkan N ini dengan cara membuat grafiknya. C dan T dibuat grafik sama seperti ini ya. C dan T dibuat grafik. Nah, nanti ketemu nilai slope-nya sama seperti persamaan regresi biasa. Berarti gimana? Nanti klik kanan, add trend line ya, dan dimunculkan equation on chart-nya. Berarti Y sama dengan misalnya AX plus pakai warna merah ya, karena ini persamaan untuk yang warna penambahan klor terhadap waktu, penambahan desinfektan terhadap waktu. Y sama dengan AX plus B atau BX plus A juga boleh, terserah. Yang penting yang mau kita tahu itu nilai yang sebelahan sama X. Nah, ini menjadi nilai slope. Ini menjadi nilai N ini. Jadi kalau mau tahu berapa koefisiennya ya tinggal masukin aja nilai N-nya. Nilai N ini semua sama dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu dan dari konsentrasi berapapun dia N-nya sama. Nah, nanti K-nya yang berbeda di setiap waktu. Di setiap waktu nanti K-nya berbeda. Dan kita tahu K yang tertinggi itu berarti efektivitasnya paling tinggi. Berarti misalnya yang paling tinggi nilai K-nya ada di mana? Misalnya ada di bagian sini. Nah, berarti ini kan yang paling tinggi nih. Ini paling tinggi, ini berarti paling efektif. Nah, kalau ini sampai sini nih paling tinggi, ya kita cari aja yang paling cepat di sini. Jangan ngapain cari yang paling lama. Cari yang paling cepat gitu, biar nggak mubazir waktunya ya. Nah, kita berarti tahu berapa waktu yang tepat dan konsentrasi yang tepat dalam melakukan desinfeksi. Ini nilai K-nya tertinggi ternyata di waktu ke 10 menit. Maka di waktu 10 menit kita butuh berapa konsentrasinya. Nah, ini yang kita tambahkan nanti ke skala besar. Kita bisa gunakan perbandingan dari uji coba yang kita miliki, uji coba skala lab ya. Nah, ini nanti kalau diaplikasikan ke yang skala lebih besar, tinggal dikali berapa volumenya. Misal di sini 1 liter, terus di sini kita mau operasikan 100 liter, berarti tinggal dikali penambahan C-nya tadi ya, penambahan si desinfektannya tadi dikali dengan beda volume 100 kali atau 10 kalinya tadi. Bisa dipahami ya. Nah, tadi dari persamaan tadi juga dijelaskan kalau misalnya nilai N-nya kurang dari 1, maka proses desinfeksi ini lebih dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan kalau nilai N-nya lebih dari 1, maka proses desinfeksi lebih dipengaruhi oleh konsentrasi desinfektan. Tapi umumnya nilai N ini mendekati 1. Jadi di sini tadi nanti 0,9 sekian sekian, 0,9 sekian sekian. Nah, semakin dia mendekati 1 semakin bagus ya. Nah, untuk penentuan efektivitas selain dari nilai K tadi juga bisa kita tahu dari nilai CT, harga CT ya. Dimana seorang peneliti dia mencari nilai CT ini dengan melibatkan temperatur dan pH. Temperatur dan pH dari media tersuspensi. Maksudnya di sini media tersuspensi adalah air yang kita olah ya. Temperatur dan pH dari air yang mau kita olah. Dan dia mendapatkan suatu persamaannya seperti ini.
CT sama dengan bla 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 gitu. Ada hubungan antara konsentrasi klor yang ditambahkan, kemudian ada pH dan juga ada temperatur. Dan uji cobanya si peneliti ini persamaannya ini berlaku hanya untuk penambahan klor yang kurang dari 4,23. Jadi mungkin si peneliti ini dia melakukan suatu uji coba gitu, menambahkan klor atau desinfektan sampai misalnya yang di menit pertama dia menambahkan 1, di menit kedua menambahkan 2, 3, 4, terus menit kelima dia menambahkan 4,23 gitu misalnya. Ini pokoknya maksimal 4,23 gitu ya. Dan di setiap penambahan itu dia ukur. Jadi di dalam sini dia ada air limbah yang berisi mikroorganisme patogen. Di sini diukur juga ya nanti ya. Pas dia nambahin klor dari waktu ke waktu dia catat ya pH dan juga dia catat temperatur. Oh, saya salah. Bentar. Bukan dicatat pH-nya. Temperaturnya yang dicatat. Karena di sini dijelaskan temperatur antara 0,5 sampai 5. Jadi dijaga suhunya. Di dalam sini dijaga suhunya suhunya itu antara 0,5 sampai oh, maaf. Ya, antara ya. Oh, ya antara. Antara itu berarti ya kalau antara itu berarti kan dia tidak hanya 2 ya. Jadi misalnya 6,1, 6,2, 6,3. Pokoknya ada di rentang ini dan ini berarti ini juga pH termasuk ya. Saya pikir tadi divariasikan pH-nya. Ternyata tidak, dia dijaga. Dijaga pH-nya antara 6 sampai 8. Temperaturnya 0,5 sampai 5. Paham ya? Jadi persamaan ini tadi ini hanya berlaku ketika kondisinya seperti ini. Nah, terus ini peneliti lain ini dia mengujikan dengan kondisi yang sama, dia mengujikan terhadap mikroorganisme yang berbeda-beda. Ada E. coli, polivirus, dan lain-lain. Dan ini semua diujikan pada suhu yang sama dan pH yang sama. Ini diujikan untuk mencari berapa konsentrasi klor efektif dan juga waktu inaktivasi yang paling efektif sehingga didapatkan nilai CT yang besar, yang baik gitu dari setiap mikroorganisme yang dia ujikan. Jadi ternyata misalnya E. coli konsentrasi klor efektif untuk membunuh E. coli itu 0,1 dan waktu paling efektifnya ya berarti di konsentrasi yang efektif tadi itu 0,4 dibutuhkan waktu 0,4 menit ya. Jadi gini, dari data dia mungkin data dia T sama data klornya ya, konsentrasi klor yang ditambahkan ini kan semakin meningkat gitu. Nah, ini efektifnya itu ini penambahan ini kita menentukan efektivitas penambahan dan waktunya itu bisa kita lihat dari matinya si mikroorganisme tersebut. Oh, ternyata di kurva yang mati ya, kurva matinya itu yang paling efektif di sini. Waktu matinya si mikroorganisme yang efektif di sini. Nah, kita tinggal tarik aja ini ke bawah gitu.
Misalnya ini saya tandai dengan ini ya, ini saya tentukan menjadi efektif. Berarti ini waktunya berapa? Nah, ternyata waktunya 0,4 menit. Kemudian penambahan klornya berapa? Penambahan klornya ya kita tarik ke yang klor tadi. Di sini penambahan klornya. Nah, berapa nih? Misalnya 0,1. Nah, gitu. Ketika 0,1 klornya ya, penambahan klornya 0,1 dan waktu yang digunakan 0,4 ini mencapai nilai CT yang paling tinggi. Jadi berapa harga CT-nya ini? Bisa dipahami ya. Faktor ketiga yang mempengaruhi proses desinfeksi yaitu temperatur atau suhu ya. Semakin tinggi suhu, di sini dijelaskan proses inaktivasi patogen dan parasit meningkat sejalan dengan meningkatnya temperatur. Jadi semakin panas suhunya, proses inaktivasi patogen atau proses pembunuhan bakteri atau mikroorganisme patogen ini semakin meningkat. Kenapa seperti itu? Karena kan suhu panas itu lebih mudah untuk mereaksikan sesuatu. Nah, dalam artian mereaksikan senyawa desinfektan dengan si mikroorganisme gitu ya. Nah, hubungannya temperatur dengan waktu ini seperti ini. Ya, hubungannya seperti ini. Di mana T1, T2 ini adalah waktu, nanti satuannya harus sama kalau dalam menit ya, dalam menit semua ya. Terus E-nya ini energi aktivasi, terus T-nya ini adalah T besar ini adalah temperatur ya. Kemudian R-nya ini adalah konstanta gas dan ini diketahui nilai R tuh 1,99. Nanti kalau praktikum itu dia punya data gini. Berarti dia amatin dari waktu ke waktu, berarti nilai T-nya berarti 10 menit atau kegedean deh 10 menit. Menit ke-1, menit ke-2, menit ke-3, dan seterusnya. Kemudian T-nya ini berapa juga kita harus tahu, misalnya T-nya ini, kan tadi ya, kalau semakin, enggak ya, ini hubungannya bukan waktu tadi, nanti pasti patogen meningkat sejalan dengan meningkatnya temperatur. Jadi misalnya temperaturnya ini 29, 30, kemudian 31 gitu. Nanti kita cari berapa nilai energi aktivasinya. Nyarinya pakai rumus ini. T1 kita masukkan, ini ya. T2 kita masukkan, ini. Terus temperatur 2-nya ini, temperatur 1-nya ini. Dibagi dengan nilai R 1,99 dikali dengan T1 dan T2. Berarti ketemu energi aktivasi sekian. Terus ini juga dicari ya sekian. Ini nggak ada ya, soalnya kan nggak ada temperatur sebelumnya. Waktu sebelumnya juga nggak ada. Oke, selanjutnya untuk faktor yang keempat itu ada jumlah mikroorganisme. Hubungan jumlah mikroorganisme ini dengan konsentrasi klor yang akan kita tambahkan ya. Semakin tinggi jumlah mikroorganisme patogen di dalamnya, maka klornya juga akan semakin meningkat gitu kan. Kita menambahkannya harus makin banyak. Jadi kalau dibuat hubungannya, ini adalah NP. NP itu adalah konsentrasi mikroorganisme yang tereduksi dalam waktu tertentu. Jadi semakin tinggi nilai NP-nya, maka si konsentrasi klornya yang dibutuhkan atau konsentrasi desinfektan yang dibutuhkan semakin tinggi juga. Nah, maka hubungannya akan seperti ini ya, nanti kurvanya. Nah, nanti dari kurva ini ya, didapatkan persamaan seperti tadi ya. Y sama dengan BX
plus A atau AX plus B juga boleh. Berarti nilai slope-nya yang mana? Nilai slope-nya itu yang ini. Ini menjadi nilai ini, konstanta ini. Q ini, berkonstanta yang berkaitan dengan kekuatan desinfeksi. Gitu ya. Ini jadi nilai Q-nya. Dan yang kelima, ini ada faktor yang mempengaruhi yang kelima, ada tipe mikroorganisme. Ini sama seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Kalau tipe mikroorganisme ini, mikroorganisme ada yang mudah dimatikan, artinya dia mudah dimatikan atau sebutannya tadi apa ya? Sensitif. Jadi ada yang sensitif, ada yang resisten atau tahan. Jadi tahan terhadap klornya, dia nggak mati gitu. Nah, biasanya jenis mikroorganisme ini itu adalah mikroorganisme yang jenisnya bakteri yang berspora. Kalau yang mudah dimatikan ini bakteri yang hidup viabel. Dan kalian bisa googling aja ya bakteri-bakteri jenis ini apa aja yang bakteri yang hidup viabel dan bakteri yang berspora itu banyak jenisnya, nanti kalian cari aja sendiri kalau mau tahu ya. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk proses desinfeksi ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan menambahkan zat kimia tadi ya, menambahkan desinfektan. Zat kimia atau desinfektan sendiri itu biasanya kayak pakai zat klor gitu ya, klorin. Terus bisa juga dengan penggunaan materi fisik seperti panas dan cahaya. Untuk membunuh mikroorganisme itu bisa pakai panas ya. Terus bisa menggunakan mekanik dan juga bisa menggunakan radiasi. Nah, ini untuk yang pakai zat kimia, jadi bisa pakai klorinasi. Klor efektif itu ketika dia rendah tapi dia sudah bisa membunuh bakterinya ya. Nah, klor ini umumnya berupa gas klor, kemudian kalsium hipoklorit, sodium hipoklorit, atau klor dioksida. Tergantung kita mau pakai yang mana, salah satu ya. Terus, klor dalam bentuk gas, ini jika kita cari persamaan reaksinya, itu seperti ini ya. Cl2 ditambah H2O, ini akan menjadi HCl plus H plus dan Cl min. Nanti konstanta stabilitas ini kita bisa nyatakan konstanta stabilitas itu dengan laju ini ya, laju reaksi si Cl bereaksi dengan H2O itu seperti ini. Nah, nanti HOCl dari produk reaksi pertama ini dia akan terurai menjadi H plus OCl min. Di mana untuk laju reaksinya didapatkan seperti ini. Dan ini kalau kita menggunakan CaOCl2 ya, garam hipoklorit, nanti sama produk yang dihasilkan tuh adalah HOCl. Kemudian ini kalau kita menggunakan asam hipoklor, dan ini kalau kita menggunakan monokloramin. Kalau kita menggunakan monokloramin, maka yang terbentuk adalah HCl. Ya, intinya yang untuk membunuh mikroorganisme itu adalah si asam-asam ini ya. Asam-asam yang sifatnya asam-asam ini. Nah, nanti penambahan klor itu harus dihentikan ketika klor aktif ini sudah tidak ada gitu. Jadi ketika kita melakukan proses desinfeksi ya kan, kita menambahkan klor ke dalamnya. Nah, nanti air limbah ini kan akan bereaksi dengan klor aktif ya. Jadi dari misal kita menambahkan garam ya, garam CaO Cl2.
Nah, ketika kita menambahkan CaOCl2 ini, dia akan bereaksi dengan air limbah yang ada di reaktor kita, sehingga si CaOCl2 ini akan menjadi HOCl di dalam air limbah kita. Ini akan terbentuk HOCl. Nah, HOCl inilah yang dinamakan klor aktif. Klor aktif ini dia yang akan bertindak untuk membunuh si mikroorganisme. Nah, kita boleh membuang si outlet air limbahnya nanti ya, air baku yang kita olah nanti, kita boleh membuang air baku ini ketika si HOCl-nya ini udah habis, sudah tidak bersisa di dalam air kita. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ketika si HOCl-nya ini udah nggak ada ya, ini HOCl ini dan udah nggak ada nih. Nah, ini tandanya kalau reaksi tidak menghasilkan klor aktif ya, tandanya ini klor aktifnya sudah menurun. Nah, itu dinamakan dengan breakpoint. Nah, kalau sudah breakpoint ya harus dihentikan supaya klor aktif tidak bertambah terus. Kalau pembubuhan tidak dihentikan dan terus-menerus ditambah ya nantinya kan mubazir. Yang ada malah meracuni masyarakat yang menerima air hasil olahan kita, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu grafik nanti seperti ini ya, antara klor yang dibubuhkan, yang ditambahkan ya, dengan klor aktif yang terbentuk. Jadi awal mulanya ketika kita membubuhkan klor di awal itu klor akan mulai naik. Dia akan bereaksi dengan amonia di dalam air yang kita olah ya. Nah, kemudian dia bereaksi kan, ketika si NH3 ini habis, klor ini dia akan menurun. Menurunnya ini dia akan mulai terbentuk N2 gitu. N2 ketika mulai terbentuk N2 inilah nanti kita akan mencapai titik breakpoint chlorination ini. Jadi BPC breakpoint chlorination ini adalah tanda bahwa kita harus menghentikan pembubuhan kita. Karena artinya ketika BPC breakpoint ini udah terjadi, berarti si klor aktifnya ini telah selesai melakukan tugasnya. Tergantung tugasnya apa. Tugasnya membunuh mikroorganisme. Tapi perlu diketahui juga klor aktif ini sifatnya juga bisa mengoksidasi senyawa polutan gitu. Jadi senyawa polutan baik organik maupun anorganik dia akan teroksidasi oleh klor aktif juga. Jadi tidak hanya untuk mikroorganisme, tidak hanya untuk membunuh mikroorganisme, tapi dia juga berfungsi sebagai pengoksidasi gitu. Oksidator. Jadi sifatnya akan mengikat si senyawa-senyawa polutan itu gitu. Tapi karena kita sekarang bicara tentang desinfeksi, berarti kita ngomongin tentang mikroorganisme ya, mikroorganisme patogen. Jadi ketika sudah mencapai titik breakpoint ini, pembubuhan klornya harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Ya karena nanti mubazir, kalau kita terus menambahkan klor itu nanti mubazir. Mikroorganismenya udah mati kok gitu kan. Untuk apa kita menambahkan klor lagi gitu. Yang ada nanti malah meracuni masyarakat yang menerima hasil olahannya. Ya kan kalau terlalu banyak klor juga nggak bagus ya. Racun bersifat nanti airnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya desinfeksi ini juga bisa dilakukan dengan ozon. Jadi tadi di awal
proses desinfeksi kan bisa dilakukan dengan bahan kimia, terus kemudian cahaya atau panas, terus kemudian mekanik, terus kemudian apalagi yang terakhir tadi ya. Nah, si ozon ini termasuk mekanik ya, dia menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk memecah si O2 yang masuk di dalam ozon generator gitu. Ada alat mekanik gitu. Dia memanfaatkan listrik bertegangan tinggi gitu ya. Sumbernya yang masuk ke alat itu adalah oksigen. Jadi misalnya ini alatnya, ozon generatornya. Nah, nanti O2 O2 di udara itu disedot oleh alat ini masuk ke sini sama dia dipecah menjadi O dan O gini. Nah, O2 yang terpecah ini dia akan berikatan dengan O2 yang lain gitu. O2 yang tidak terpecah. Sehingga dia menjadi O3 gitu. Ini nanti juga sama. Ini juga berikatan dengan O2. Yang ini juga menjadi O3. Nah, O3 ini fungsinya dia banyak. Selain dia mengoksidasi bahan kimia seperti yang klor tadi, ya, ini juga bisa untuk membunuh mikroorganisme. Ya, gitu ya. Ini untuk teori tentang ozon, kalian baca sendiri ya. Ini sifat ozon. Nah, ozon tuh sifatnya dia larut di dalam air ya. Lebih larut di dalam air dibanding dengan oksigen karena ozon sendiri dia tadi saya bilang oksidator kuat. Dia bisa lebih mampu untuk mengoksidasi dibanding dengan oksigen. Nah, cuman ya itu tadi sifatnya lebih beracun, lebih berbahaya. Jadi kalau terlalu banyak juga dia tidak bagus. Kalau dalam konsentrasi tertentu dia bagus, bisa untuk mengoksidasi polutan dan juga membunuh mikroorganisme. Nah, tapi kalau lebih terlalu banyak berbahaya. Beda dengan oksigen ya. Meskipun oksigennya ini tidak sekuat ozon dalam mengoksidasi, tapi kan dia aman gitu. Sistemnya sama aja ya. Kalau oksigen ya, menambahkan oksigen ke dalam air, itu kita bisa lakukan pakai aerator ya. Kalau kita mau menambahkan ozon di dalam air, kita pakai ozon generator. Alatnya sama, dia pakai kayak yang diffuser yang kayak di akuarium itu. Nah, cuma mesinnya berbeda, cara kerja mesinnya. Terus kalau kita mau tahu konsentrasi ozon ya, konsentrasi ozon kita bisa lihat dari tekanan parsial ozon ya. Tekanan di mana berapa tekanan parsial ozon yang ditambahkan ke dalamnya. Nah, itulah yang mempengaruhi dari konsentrasi ozon ini. Konstanta kelarutan, tekanan PO3 tekanan parsial ozon. Satuannya atm. Kalau konstanta kelarutan ini semua sama ya, konstantanya 1,29 kali 10 pangkat 6. Ini kalau kita konversi suhunya, kalau suhunya ke dalam Celcius, ya ini dikurangi 372. Nah, untuk mencari berapa efektivitasnya dari penambahan ozon nanti, kita bisa lakukan dengan suatu percobaan gitu ya. Kita bisa lakukan suatu percobaan tersebut dengan memvariasikan konsentrasi desinfektannya. Konsentrasi ozon yang ditambahkan. Di mana konsentrasi ozon yang ditambahkan bisa kita cari melalui tekanan ozon yang diberikan ya. Tadi nilai K ozon ya. Jadi misalnya kita lakukan suatu uji coba ke dalam 3 reaktor gitu ya. Di sini kita tambahkan ozon dengan kapasitas yang setara dengan misal
A miligram per liter. Terus ini B, ini C. Nah, dari sini kita amati data N. N ini adalah data jumlah mikroorganisme patogen, data N dari waktu ke waktu ya. Sehingga nanti didapatkan suatu hubungan N dengan waktu itu menjadi seperti ini. Dia turun grafiknya. Karena mikroorganisme patogen itu kan semakin lama semakin menurun gitu. Nah, besarnya penurunan ini kita cari hubungannya. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya bahwa hubungannya pasti bisa kita lihat dari kesamaan regresinya. Berarti si B ini kita lihat. Dari data ini dan ini, mana yang B-nya paling tinggi. B yang paling tinggi itulah yang akan kita pilih konsentrasi penambahan ozonnya. Oh, ternyata yang di sini nilai B-nya lebih tinggi nih. Nilai B-nya lebih tinggi berarti ya ini yang kita pakai. Sekarang kalau misalnya yang paling tinggi ini, tapi tingginya itu hanya beda sedikit gitu. Mana yang akan kita pilih? Tadi kalau misalnya penambahan yang C ini, ternyata nilai B-nya atau nilai K-nya nanti ini tidak terlalu beda dengan yang B. Kalau yang ini jauh beda, ini masih kecil nilainya. Tapi kalau yang B dengan C, ini tidak terlalu beda nilai B-nya. Hanya saja memang lebih besar ini. Sedikit. Nah, untuk efektivitasnya kita pilih yang mana? Ya, tentunya kita pilih aja yang B. Karena kalau kita pilih yang C, efektivitasnya nggak baik. Maksudnya nggak baik bukan dalam hal membunuh bakterinya ya. Membunuh bakterinya B dan C sama-sama baik karena nilai B-nya ini kan tidak jauh berbeda. Tidak efektifnya karena ini penambahannya terlalu banyak, yang ada nanti malah bersifat racun. Orang mikroorganismenya sudah mati semua kok, masih ditambah desinfektan. Ya buat apa? Mikroorganismenya udah mati semua. Ya nggak guna, mubazir gitu ya. Nah itu namanya kurang efektif. Maksudnya kurang efektif itu di situ. Desinfektan kan tadi sifatnya beracun ya. Kalau beracun tuh kan terlalu banyak yang nggak bagus gitu. Selain itu juga bisa pemborosan. Karena kalau kita ngasih ozon berarti kan ada listrik yang terbuang. Begitupun ketika kita menambahkan bahan kimia tadi. Nah, bahan kimia tadi juga nggak bagus terlalu banyak. Nah, jadi kalau misalnya kematian mikroorganismenya tidak terlalu signifikan berpengaruh, ya kita pilih yang dosis paling rendah aja. Bisa dipahami ya. Efektivitas desinfektan juga bisa dilakukan perhitungan dengan cara ini. Ini yang mengeluarkan adalah Morris persamaan ini ya. Tapi yang paling sering digunakan itu persamaan umum yang tadi ya. Ini jarang digunakan, jadi kita pakai yang tadi aja. Dan ini reaksi yang terbentuk ketika kita mendapatkan ozon di dalam air yang mau kita olah. Jadi akan terbentuk HO3+ dan OH-. Kemudian ini HO3+ dan OH- ini akan bereaksi membentuk H2 dan juga HO2. Nah, tadi kalau di bahan kimia, HO2 ini adalah HOCl. Jadi ini adalah klor aktif. Klor aktif itu bertindak yang sebagai pembunuhnya ya, pembunuh mikroorganisme. Nah, terus habis itu selain terbentuk HO2,
ketika kita menambahkan ozon di dalam air, kita juga akan menemui terbentuknya HO. Nah, ini fungsinya juga sama. Ini sebagai klor aktif yang bertindak sebagai pembunuh mikroorganisme tadi. Nah, ketika si HO2 atau HO ini tidak lagi terbentuk ya, HO2 dan HO tidak terbentuk, nah itulah yang namanya titik di mana kita harus menghentikan si penambahan ozon ini nanti gitu. Ozonnya itu sudah habis. Ozonnya sudah habis yang ditandai dengan mikroorganisme yang sudah mati gitu ya maksudnya. Jadi ketika mikroorganisme sudah mati dan HO2 atau HO-nya sudah tidak terbentuk, maka kita harus menghentikan ozon tadi. Sama kayak tadi BPC tadi ya. Sama juga seperti klor aktif tadi, HO2 dan HO ini dia bisa menjadi oksidator kuat ya. Dia memiliki kekuatan oksidasi yang cukup besar, sehingga dia juga bisa mengoksidasi dengan senyawa lain. Jadi fungsinya dari ini tuh tidak hanya membunuh bakteri, tapi juga dia bereaksi dengan polutan atau pengotor lain di dalam larutan tersebut, di dalam air yang kita olah tersebut. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya, proses ozon masuk ke dalam air. Jadi proses reaksi kimia yang terjadi tadi itu juga kita namakan dengan proses autodekomposisi ya. Autodekomposisi ozon ini didapatkan persamaan seperti ini ya. Ozon dari waktu T terhadap ozon awal, jadi ini laju dekomposisi dari si ozon gitu. Nah, ini rumusnya 10 pangkat min A kali T, di mana A-nya udah diketahui, dan T-nya ini waktu yang kita mau gitu. Misal 5 menit sampai 10 menit, nah itu lajunya mana yang akan lebih cepat atau besar, atau laju dekomposisi ya, artinya dia mengalami proses dekomposisinya itu lebih panjang. Kalau kita berbicara laju ya, misal ini laju, terus kita punya T-nya 1 sama 2, kalau dari persamaan ini lajunya lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang 1 ya, karena ini kan kalau dibikin persamaannya kan menjadi 1/10 pangkat pangkat AT. Kalau dibikin bentuk seperti ini kan AT-nya jadi plus ya. AT-nya jadi plus. Jadi kalau kita punya 1 sama 2, T-nya ya, 1 menit sama 2 menit, ya berarti akan lebih cepat lajunya ini yang 1 menit, karena pembaginya lebih kecil. Sehingga hasilnya lebih besar gitu kan. Nah, ini prinsip peluruhan dari ozon, dia menggunakan muatan listrik ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, dengan melewatkan oksigen atau udara kering ke sebuah elektroda. Nah, ini dialiri dengan listrik tegangan tinggi ya. Sehingga elektronnya bertabrakan dan terbentuklah si ozon ini ya, yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, seperti ini ya skemanya kurang lebih. Jadi oksigen masuk, ketemu elektroda, dipecah menjadi ozon. Nah, kalau dituliskan persamaan reaksinya seperti ini ya. O2 terus ketemu elektroda tadi ya. Pecah menjadi O akan bereaksi dengan O2,
terbentuklah O3. Gitu. Nanti O3 yang terbentuk itu ketemu O menjadi 2O2. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ini instalasi dalam pemasangan ozon nanti. Ini skala kecil ya, aplikasinya skala kecil. Ini kita ini nih, ini ozon generatornya, atau bisa juga yang skala laboratorium. Kalau ini skala penerapan, tapi skala penerapan yang kecil ya. Kalau ini belum skala penerapan nih, ini skala laboratorium. Nah, nanti bentuk aslinya ya, bentuk aslinya seperti ini. Nanti instalasinya dia di samping ada selangnya gini, selang diffuser ya. Ini nih kalau di yang alat labnya ini kita punya nih di ruangan di lab. Nanti kita pakai selang ini untuk menyambungkan ke air yang mau kita olah. Kemudian di ujung selangnya nanti dipasang ujung selang pertemuannya dengan air yang mau kita olah itu dikasih diffuser ya. Dikasih diffuser ini supaya gelembungnya banyak. Gitu deh ya. Jadi ini nanti kalau mau diujikan skala lab, ya tinggal masukin ini ke dalam ember. Ember yang berisi air yang mau kita olah, gampang ya. Kalau mau uji coba air tuh gampang. Jadi ini ember ya, ini alatnya ini kita masukkan aja ke sini. Kita pasang. Kita amati deh mikroorganismenya dari waktu ke waktu. Gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan radiasi ultraviolet, jadi teori-teori seperti ini banyak ya, dan pastinya berbeda dari penelitian satu dengan penelitian yang lain, jadi memang harus banyak-banyak membaca. Nah, tapi yang paling sering digunakan untuk proses desinfeksi tadi ya, menggunakan bahan kimia. Bahan kimia itu paling banyak digunakan. Kalau ozon tuh juga banyak digunakan, cuman karena dia kan pengoperasiannya pakai listrik, jadi mahal ya. Jadi orang banyak lebih suka pakai bahan kimia, relatif lebih murah dibanding yang pakai listrik tadi. Tapi sebenarnya mahal atau enggak itu relatif juga ya. Katakanlah kalau kita listriknya itu memanfaatkan tenaga air gitu ya, PLTA gitu. Di jatuhnya kita murah-murah aja meskipun kita pakai ozon, pakai listrik. Karena listriknya sendiri kan tidak perlu beli gitu ya. Listriknya ini disuplai dari tenaga air. Jadi hemat juga gitu. Kecuali listriknya kita harus beli dulu nih pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Pakai batu bara gitu. Nah, itu jadi ini juga gitu, catatan juga. Makanya sekarang orang banyak berlomba-lomba pengen membuat energi terbarukan gitu kan. Pengen listrik yang disuplai dari energi terbarukan itu fungsinya yaitu supaya kita bisa selain kita bisa cinta lingkungan ya, karena kalau energi terbarukan kan berarti asapnya ini menjadi tidak ada ya. Asapnya itu menjadi minim. Nah, selain karena faktor lingkungan ya kita bisa hemat dari faktor ekonomi juga gitu. Oke, gitu aja ya. Ini silakan banyak-banyak baca aja. Kalau mau tertarik dengan yang ini pakai radiasi ultraviolet, tidak saya jelaskan semuanya di sini ya. Yang paling sering aja kita gunakan yang saya jelaskan. Oke, baik ya. Terima kasih ya semuanya. Ini bahan kajian kita yang terakhir di mata kuliah pengolahan fisik kimia ini. Maka dengan paparan bahan kajian yang terakhir ini ya kita anggap pengolahan fisik dan kimia ini selesai. Selanjutnya silakan teman-teman belajar sendiri untuk lebih memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kan teman-teman sudah tahu ya gambarannya pengolahan fisik kimia itu seperti apa. Silakan yang tertarik dengan
pengolahan fisik kimia, ya banyak-banyak baca literatur sendiri gitu. Baik, terima kasih ya semua, saya akhiri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.